Ketika keberuntungan datang, ia akan bersinar. Hahaha. Semoga berhasil. Hei, liontin ini. Itu benar-benar bersinar. Nama saya Chen Fan. Terlahir untuk tidak beruntung. Saya tidak pernah beruntung dalam hidup saya. Minumlah air dingin untuk menyumbat gigi Anda. Dapur memasak terbakar. Kali ini lebih keterlaluan. Pulanglah setelah dibayar. Dia sebenarnya tersentuh oleh seorang lelaki tua. Saya baru saja mendapat 3 potong. Semua di rumah sakit. Ah, uang. Hai paman. Uangmu turun. Pemuda. Terima kasih. Anda adalah orang baik yang sulit ditemukan di dunia. Pamannya memiliki liontin koin keberuntungan. Memberikannya padamu. Ini bisa memberi Anda keberuntungan. Ingat. Ketika keberuntungan datang, ia akan bersinar. Hahaha. Ketika keberuntungan datang, ia akan bersinar. Hahaha. Semoga berhasil. Hei, liontin ini. Itu benar-benar bersinar. Wah, apakah kamu Chen Fan? Siapa kamu? Saya dikirim ke rumah sakit oleh Anda hari ini, putra orang tua itu. Saudaraku, sebenarnya bukan aku yang memukul ayahmu. Dan seluruh gajiku disalurkan ke rumah sakit. Saya benar-benar tidak punya uang. Apa yang baru saja dikatakan pengemis tua itu? Bersinarlah dan Anda akan beruntung. Saya pikir ini jelas merupakan nasib buruk. Tuan Chen, Anda salah paham. Ayah saya menderita penyakit Alzheimer. Kalah kali ini, seluruh keluarga kami menjadi gila. Terima kasih telah membawaku ke rumah sakit tepat waktu. Saat itulah kami menemukannya. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih, saya punya 20.000 yuan di sini. Ambillah, ini terlalu berat bagiku. Tahan, 3.000 yuan. Itu adalah deposit yang Anda bayarkan di muka di rumah sakit. Sisa uangnya. Anggap saja itu sebagai seluruh keluarga kita. Terima kasih biaya. Tuan Chen. Orang baik akan diberi imbalan. Terima kasih dan semoga sukses. Ya. Anak dari Pak Pengci. Anda memberi saya begitu banyak uang. Wow, 20.000 yuan. Kapan saya pernah melihat begitu banyak uang? Mungkinkah itu, liontin ini benar-benar memberiku keberuntungan? Kalau begitu berikan aku liontinnya, Pak Tua. Dia adalah dewa tua yang menyelamatkanku. Lupakan saja, sudahlah. Tuhan memberkati saya dan mendoakan saya beruntung. Angstrom, bagaimana bisa ada uang di bumi? Di sini juga. Juga. Saya biasa melewati jalan ini setiap hari. Tapi saya belum pernah menemukan uang. Mengapa kamu sangat beruntung hari ini? Mungkinkah itu liontin ini? Benar-benar membawa keberuntungan. Promosi mie instan. Makan mie instan dan menangkan emas batangan. Nilai maksimal yang bisa didapat adalah CAU, 20.000 emas batangan. Beli mie instan dan dapatkan emas batangan gratis. Beli mie instan dan dapatkan emas batangan gratis. CAU, beri aku ember. Hai CAU yang baik. Liontin itu bersinar lagi. Bisakah dikatakan? Wah. Bos. Saya benar-benar mendapat hadiah pertama emas batangan. Saudara Cao. Cao kelapa mentah. Kamu sangat beruntung Cao. Emas batangan ini setidaknya bernilai 20.000. Anda menjadi kaya. Di mana saya bisa mendapatkan 20.000 yuan? Jalanku menuju keberuntungan baru saja dimulai. Hilang. Berjalan perlahan, berjalan perlahan. Cao, latte kelapa mentah. Bos, saya mau beli tiket gosok. Membeli beberapa. Tiket gosok 10.000 yuan. Ya. Oke, aku akan mengambilkannya untukmu. Disinilah kita berada. Tiket gores terlaris. Saya berharap Anda menang besar. Meminjamkanmu kata-kata yang baik. Koin keberuntungan bersinar kembali. Bisakah saya memenangkan jackpot? Hei, ini 20 kali yang lalu. Hei, tekan 50 lagi. Hei, ini 50 lagi. Menangkan 100 lagi. Oh, nak, kamu beruntung. Pukul 4 berturut-turut. Tapi tiket awal ini, tidak banyak pemenang. Paling banyak, saya bisa menggaruk setengahnya dan mendapatkan hadiah. Itu bagus. Melindungi ini. Memenangkan 10.000. Sungguh.
Di toko saya, terakhir kali saya memenangkan 10.000 yuan. Itu 5 tahun yang lalu. 10.000 lagi. Tidak, tidak, tidak. 30.000. 40.000. 50.000. 60.000. Bagaimana ini mungkin? Saya sebenarnya mendapatkan 15 kartu berturut-turut. 10.000 yuan sudah merupakan keajaiban. Anda mencapai 15 berturut-turut. Ini sejak lahirnya lotre. Seluruh dunia belum pernah terjadi suatu keajaiban. UPS. Hebat, ini bukan mimpi. Saya benar-benar memenangkan 150.000 berturut-turut. Pemuda, saya sudah menghubungi perusahaan lotre. Mereka akan segera memberi Anda uang, bahkan setelah dikurangi pajak, 120.000. Itu dia, selamat anak muda. Pertama kalinya dalam hidupku, orang yang sangat beruntung. Anda bahkan dapat memenangkan 15 tiket awal. Setelah pajak, Anda mendapatkan total. Selamat atas bonus 120.000 yuan. Koin ini sangat pintar. Dalam sekejap, saya mendapat lebih dari 120.000 yuan, keuntungan 10 kali lebih banyak. Ini hanyalah bintang keberuntunganku. Wah. Terima kasih. Selamat hangat untuk pria misterius di kota kami. Memenangkan 150.000 yuan berturut-turut pada lotre awal. Saya tidak tahu siapa yang seberuntung itu. 150.000. Berapa lama saya harus bekerja keras untuk mendapatkannya? Saya membeli tiket lotre selama beberapa tahun. Total uang yang dimenangkan kurang dari 100 yuan. Sayangnya. Dengan liontin koin kuno, saya akhirnya akan menjadi kaya. Verifikasi, pemberitahuan orang hilang. Untuk menemukan anak itu sesegera mungkin. Keluarga itu dengan sungguh-sungguh berjanji memberikan petunjuk langsung ke dan pada akhirnya, individu atau kelompok yang berhasil menemukan anak tersebut. Hadiah uang tunai di tempat sebesar RMB 300.000. Kami bersumpah demi Tuhan, benar-benar menepati janji Anda. Jangan pernah mengingkari janji. Ini adalah surat kami kepada orang yang memberikan petunjuk rahasiaan mutlak. Hadiah untuk orang hilang. 300.000. Ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Saya harus melihat detailnya. Sepatu putih. Ada tanda lahir berwarna coklat di tangan kiriku. 12 tahun. Dia sangat tua dan bisa tersesat. Dia sangat tua dan bisa tersesat. Keluarga. Dia sangat tua dan bisa tersesat. Hei. Ini. Apakah ada hadiah 300.000 yuan untuk menemukan anak tersebut? Koin keberuntungan bersinar. Sepertinya aku sudah ditakdirkan untuk mendapatkan hadiah 300.000 ini. Berhenti. Apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja ini demi keadilan. Laki-laki tua dan muda, cepat kemari. Tangkap pedagang manusia. Ah, pedagang manusia. Di mana? Semuanya, lihat. Ini adalah perdagangan manusia. Dan dia. Itu adalah anak yang ada dalam pemberitahuan orang hilang. Ini benar-benar anak itu. Datang dan bantu aku. Bukan? Itu dia, menyingkir dari hadapanku. Koin kuno diaktifkan kembali. Betapa beruntungnya kali ini. UPS. Tangkap dia. Tahan dia dan jangan biarkan dia melarikan diri. Tangkap dia dengan cepat. Jadi itu saja. Hei, saya mendapat hadiah 300.000. Studio Begner. Junjun. Ibu. Tuan Chen, Anda bertindak dengan berani, melawan perdagangan manusia, menyelamatkan anak-anak. Sungguh teladan bagi warga negara. Kami telah menyiapkan spanduk untuk Anda. Dan hadiah 5.000 yuan untuk keberanian. Hai kawan polisi. Inilah yang harus saya lakukan. Diperdagangkan. Diperdagangkan. Jangan bergerak dan berjalan-jalan. Terima kasih Tuan Chen. Terima kasih Tuan Chen. Jika bukan karena kamu, anak saya tidak tahu seberapa besar kesulitan yang harus dia tanggung. Bersujud kepada penyelamat Anda dengan cepat. Hei. Inilah yang harus saya lakukan. Jangan lakukan ini, Tuan Chen, Anda terlalu sopan. 300.000 yuan ini adalah hadiah terima kasih kami. Kata sandinya adalah 6 angka 0. Kamu harus menerimanya. Itu untuk. Akan ada lebih banyak orang berani di masa depan, maka saya akan bersikap tidak sopan. Terima kasih saudara cepat. Semangat juang. Benar saja, orang baik diberi imbalan. Saya biasanya pergi bekerja, gaji bulanannya hanya 3-4 ribu. Sejak aku mendapatkan liontin ini, saya sebenarnya menghasilkan lebih dari 400.000 yuan. Pergi dan hadiahi dirimu sendiri. Pergi membeli mobil baru. Hei kamu cantik sekali. Apakah mobil ini dibanderol dengan harga 200.000? Ya Tuan. Saya ingin membawanya untuk test drive. Oke. Tolong, tidak masalah. Tuan Chen. Di mana mobil kita? Ini adalah mesin 2.0 bertenaga tinggi. Penuh motivasi. Anda bisa menginjak pedal gas sejauh mungkin. Rasakan perasaan mendorong punggung Anda. Oke, tidak masalah. Saya pergi ke koin kuno keberuntungan dan koin itu muncul lagi. Mungkinkah mobil ini akan membantu saya menghasilkan banyak uang? Tuan Chen, pernahkah Anda mencium wangi yang menyegarkan? Ini adalah pembuat parfum senior yang dipekerjakan oleh perusahaan kami, khusus disesuaikan untuk elit seperti Anda. Mengapa saya mencium bau sesuatu yang terbakar?
Tidak mungkin ini kulit bermutu tinggi. Sebuah produk yang terintegrasi dengan teknologi manusiawi. Otomatis. Batuk, batuk, batuk. Apa ini? Ini adalah kekuatan pembersih uap kami yang unik. Ini membuang simpanan karbon. Apakah itu ramah lingkungan? Hei, bagaimana aku mendengarnya? Seseorang membunyikan klakson pada kita. Itu pasti karena momentum kita. Terkejut. Mengapa asapnya begitu besar? Ini, Tuan Chen. Tuan Chen sedang bersemangat. Cepat turun, cepat turun. Saya pergi. Anda bintang keberuntungan. Mengapa kali inisial? Mobil uji coba. Mungkin mengalami kecelakaan pembakaran spontan mesin. Hidupku hampir dalam bahaya. Bintang keberuntungan. Kamu hampir membunuhku. Mertudo. Tuan Chen. Maaf. Kecelakaan itu, kami sudah melaporkannya ke kantor pusat. Hasil pengolahan dari kantor pusat adalah memberi kompensasi kepada Anda atas kerugian ekonomi sebesar 500.000 yuan dan memberimu satu sebagai hadiah. Sebuah mobil seharga 250.000 dolar. Apakah Anda puas dengan itu? 500.000 uang tunai. 200.000 mobil. Hei, aku menjadi kaya lagi. Saya sangat puas dengan solusi perusahaan Anda. Lalu lakukan dengan cara ini. Oke Tuan, kami sudah memulai transfer di sini. Anda akan segera menerimanya. 500.000 yuan diterima dari kartu bank. Ini kunci mobilnya. Anda dapat pergi kapan saja. Tidak buruk tapi aku berharap. Jangan berurusan dengan pramuniaga ini. Keahliannya luar biasa. Jangan khawatir, Tuan Chen. Kecelakaan ini tidak ada hubungannya dengan penjualan. Kami tidak akan mempermalukannya. Tuan Chen. Terima kasih atas tangan muliamu. Jika Anda memiliki sesuatu, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Pergi. Oh, aku punya bintang keberuntungan ini. Saya menghasilkan 1 juta dalam 1 hari. Dan mobil milikku sendiri. Mobil Restudio. Aku akan mengajakmu jalan-jalan sekarang. Keren. Kaligrafi dan lukisan selebriti. Koin kuno. Karena aku sangat beruntung sekarang. Apakah itu berarti apapun yang Anda lakukan, semua orang bisa menghasilkan uang? Oh bintang keberuntunganku. Berkatilah aku di pasar barang antik. Bolehkah mengambil kebocorannya? Jual kaligrafi dan lukisan. Jual kaligrafi dan lukisan. Tuan, datang dan lihatlah. Hai saudara, apa yang bisa saya beli? Lihat saja. Saya juga tidak mengerti barang antik. Yang mana yang harus saya pilih? Designer Studio. Kalau tidak, itu akan menjadi mangkuk pecah. Bagaimana cara menjualnya? Bagaimana cara menjualnya? Wah, kamu benar-benar cerdas. Mangkuk ini milik Ratu Waktu. Digunakan secara pribadi. Anda adalah orang yang ditakdirkan. Jangan bicara terlalu banyak. Harganya 5 juta. 50 yuan. Kesepakatan. Studio desainer. Menjadi lebih tinggi. Meski 50, saya yakin tidak akan rugi. Saudara, Anda kehilangan uang. Bahkan tidak ada yang menginginkan 5 yuan untuk mangkuk pecah ini. Saya benar-benar tidak mengerti. Habiskan 50 untuk membeli mangkuk pecah ini. Oh itu benar. Menurutku tidak. Saya pikir seseorang pasti menginginkannya. Adik kecil, apakah kamu menjual mangkuk ini? Hei, siapa ini? Itu tidak sering muncul di TV. Berbicara tentang barang antik dan penilaian harta karun. Tuan Liu Feng, bagaimana dia bisa datang ke tempat ini seperti kita? Pasar antik kecil. Ya, itu dia. Terakhir kali saya pergi ke museum provinsi untuk melihat pameran. Inilah yang Guru Liu jelaskan kepada kami. Kemampuannya dalam mengidentifikasi harta karun tidak ada bandingannya. Tuan Liu, mohon jangan bersikap impulsif. Mangkuk pecah yang baru saja kita lihat. Hanya sepotong sampah. Bahkan nilainya tidak 5 yuan. Itu benar. Coba lihat lagi. Tuan Liu, jika Anda tulus menginginkannya, tentukan saja harganya. Saya bersedia memberikan nomor ini. Saya, Liu Feng, bersedia membayar 1 juta. Saya akan memberi Anda 1 juta asli atau palsu. Datang dan lihat. Bahkan sang master pun terkadang membuat kesalahan. Apa salahnya membeli sesuatu seharga 1 juta? Belilah mangkuk pecah yang harganya tidak sepeser pun. Liontin koin kuno bersinar kembali. Apa yang akan terjadi kali ini? Aduh kotoran burung. Hahaha. Dari mana datangnya burung bau itu? Ini disebut sial. UPS. Kenari saya. Saya tidak melihat almanak ketika saya keluar. Saya sangat tidak beruntung. Sial sekali Anda tidak membaca almanak saat keluar. Sial sekali Anda tidak membaca almanak saat keluar. Kamu, saya ingin melihatnya. Bisakah kamu menjual mangkuk pecah ini? Maka aku tidak akan mengganggumu. Tuan Liu. Apakah Anda tidak ingin mengidentifikasinya? Katakan yang sebenarnya. Keluarga saya adalah keluarga antik. Sekilas saya bisa tahu apakah mangkuk ini asli atau palsu. Mangkuk ini dibuat pada masa Qianlong pada dinasti Qing. Pola teratai jalinan unik dari tempat pembakaran resmi. Itu ditutupi dengan cat oleh generasi selanjutnya. Gunakan saja peralatan profesional. Pindai untuk mengungkapkannya. Guru Liu, kalau begitu, serahkan pada Anda. Oke. Saudaraku, ini kartu namaku. Masalah apa yang akan terjadi di dunia antik di masa depan? Datang saja ke saya secara langsung. Selamat bekerja sama. Orang ini sangat beruntung, bisa mendapatkan kartu nama master. 1 juta yuan diterima dari kartu bank. Wah, benar-benar ada di sini. 1 juta. Wah 1 juta. Dengan liontin koin kuno yang beruntung.
Uang datang terlalu cepat. Orang ini sangat beruntung. Seorang awam. Hasilkan 1 juta hanya dengan satu pembelian. Jika saya, akan sangat bagus jika dia seberuntung itu. Pilih saja saham apa saja dan itu akan naik. Bukan berarti mereka semua terjebak. Apakah saham menguntungkan? Apakah saham menguntungkan? Saya telah kehilangan ratusan ribu. Jika bukan karena ini. Bukan berarti Anda hanya datang ke pasar barang antik untuk membeli barang. Hasilkan sedikit uang untuk hidup. Saham kehilangan uang. Saya sangat beruntung. Anda mungkin tidak akan kehilangan uang, bukan? Oh, aku iri. Lihatlah tren saham ini. Lihat bagaimana kelanjutannya. Menurutku yang ini bagus. Hal ini lebih sulit dipahami dibandingkan pasar barang antik. Mana yang lebih menguntungkan, merah atau hijau? Tapi ada bintang keberuntungan. Ini bukanlah pilihan yang buruk jika Anda memilih salah satu. Halo. Bukakan akun untuk saya. Saya ingin membeli saham. Pilih saja. Baterai Huayuan itu? Investasikan 1 juta. Desainer STU. Apakah itu baterai Huayuan? Investasikan 100 meter persegi. Pemuda, apakah Anda datang ke perusahaan sekuritas? Rasakan hidup. Bukan, baterai Huayuan. Pernahkah Anda melihat trennya dalam setengah bulan terakhir? Turun dari 10 yuan menjadi 5 sen. Ini akan segera dilikuidasi dan dihapuskan. Lemparkan 1 juta Anda ke dalamnya. Anda bahkan tidak dapat mendengar suara air. Itu saja. Sekarang saya menghela nafas di rumah setiap hari. Anda bergegas masuk sekarang. Bukankah ini memberi uang? Tolong bantu saya menanganinya sesegera mungkin. Hanya yang ini. Tuan, apakah Anda yakin? Saham ini memiliki risiko delisting yang signifikan. Menurut peraturan, kami perlu konfirmasi lagi. Tentu saja. Saya akan membantu Anda menanganinya sekarang. Kau muda terlalu impulsif. Jika tidak mengerti, Anda akan rugi jika berpura-pura mengerti. Pak, silakan lihat. Sudah selesai untuk Anda. Pelaporan darurat. Pelaporan darurat. Baterai Huayuan resmi bertransformasi. Bidang penyimpanan energi baru. Dapatkan departemen terkait. Dana dukungan khusus sebesar 1 miliar yuan. Industri memperkirakan penilaian pasarnya akan ditingkatkan secara signifikan. 5 sen 2. Ya Tuhan, itu masih meningkat. 5 sen 4. Sudah 2 atau 2 yuan. Ini adalah meningkat. Ya, itu masih meningkat. Wah, ini seru sekali. Hasilkan ratusan ribu hanya dalam beberapa detik. Ini setara dengan saya bekerja selama 30 tahun. Wah. Saya benar-benar menghasilkan banyak uang. Bangkit lagi. 10 yuan adalah batas harian. Itu hanya 5 sen seminggu yang lalu. Ini sebenarnya meningkat 20 kali lipat. STU Designer. Saya baru saja menaruh 1000 saham terakhir saya kemarin. Dibuang. Saya sedang berpikir untuk mengurangi kerugian saya terlebih dahulu. Saya kehilangan segenggam emas batangan ini. Orang ini hanyalah dewa kekayaan. Dewa kekayaan macam apa ini? Ini adalah bintang keberuntungan. Ambil listrik. Putriku. Apa? Putriku diculik. Zhang Yaqi diculik oleh penculik. Dia menginginkan 30% saham Zhang Group. Jika Anda tidak memberikannya, Anda akan merobeknya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Tuan Zhang, jangan tidak sabar. Ayo panggil polisi dulu. Pikirkan cara lain. Alarm. Pilih saja. Tidak ada pilihan sama sekali. Dia bahkan tidak memberitahuku lokasinya. Bagaimana saya, Zhang, bisa mendapatkan keberuntungan seperti itu? Bisakah Anda menemukan Yaqi begitu saja? Bukankah ini Tuan Zhang dari grup Zhang? Putrinya sebenarnya diculik. Jika tidak ada petunjuk. Jika kamu sedang bernasib buruk, tidak mudah ditemukan. Saya sangat beruntung. Mungkin saya bisa membantu. Menyelamatkan satu nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Tuan Zhang. Mungkin saya bisa mencoba. Pemuda. Anda tahu ini bukan lelucon. Jika Anda tidak dapat menemukannya, putriku adalah. Tuan Zhang, saya tidak bercanda. Tapi saya akan menjadi orang pertama yang mengatakan sesuatu yang buruk. Saya baru saja mengatakan Anda bisa mencobanya. Namun tidak ada jaminan Anda akan menemukannya. Dapat menemukan putriku. Tidak peduli metode apa. Memberimu 5 juta. Uang tunai. Pembayaran di hari yang sama. Andai saja keselamatannya bisa terjamin. 5 juta. Hadiahnya terlalu tinggi. Kamu lupa. Orang ini baru saja membeli saham. 2 kali lipat sebanyak 20 kali. Mungkin dia beruntung. Ini sangat membantu. Ya. Oke. Pergi. Penculik Zhao Tianyu mengirimkan lokasinya. Villa terbengkalai tepat di depan. Melewati sudut ini. Anda bisa sampai di sana dalam 5 menit melalui jalan utama. Hei. Tuan Chen, apa yang terjadi? Apakah ini cara yang benar? Ada banyak lubang di luar.
Jalan ini sama sekali tidak ditandai pada sistem navigasi. Saya baru saja melihatnya. Meski berjalan lancar, Anda tidak dapat mencapai villa yang ditinggalkan dalam waktu setengah jam. Cepat berbalik dan ambil jalan utama. Hei, di mana konvo di belakangmu? Kapan kita bisa mengunjungi villa yang ditinggalkan? Tuan Zhang sedang tidak sehat. Kami baru saja berbelok dari jalan utama. Tiba-tiba muncul beberapa orang berjaket hitam, kemudian menggali lubang besar. Kami jatuh ke dalam jebakan sebelum kami sempat bereaksi. Kita tidak bisa melakukannya. Kami jatuh ke dalam jebakan sebelum kami sempat bereaksi. Kita tidak bisa melakukannya. Apa yang kamu katakan? Penyergapan. Dakeng. Saya tidak bisa melakukannya dalam sehari. Jika kita mengambil jalan utama. Bukan begitu. Seperti itu. Tuan Zhang, lihat. Untungnya saya tidak mengambil jalan utama. Mari kita tunggu sebentar. Anda mungkin bisa melihat pintu belakang villa. Itu saja. Ayo pergi. Anda tinggal dan menunggu untuk menjemput kami. Oke, Tuan Zhang. Pemuda. Kemudian orang-orang Zhao Tianyu berjaga di sini. Bagaimana kita bisa masuk? Pemuda. Kemudian orang-orang Zhao Tianyu berjaga di sini. Bagaimana kita bisa masuk? Tidak bisakah kita masuk sekarang? Hei, pemuda. Keberuntunganmu. Ini seperti dewa yang membantu Anda. Pergi dengan cepat. Jangan khawatir. Sang Yaki itu. Saya harus memenangkannya hari ini. Dan ayahnya. Dia juga akan dengan patuh mentransfer sahamnya kepada saya. Bosnya masih luar biasa. Hei, Tuan Zhang, dengarkan. Itu Yaki, dia putriku. Itu Yaki, dia putriku. Bodoh sekali. Pergi dengan cepat. Bos luar biasa. Anjing tua itu luar biasa. Bos luar biasa. Yaki. Ayah di sini untuk menyelamatkanmu. Ayah. Tidak apa-apa. Ayah ada di sini. Terima kasih kepada Tuan Chen atas bantuan Anda. Ayah. Zhao Tianyu mengurungku di sini. Dia juga mengambil ponselku. Jangan biarkan aku menghubungimu. Terima kasih. Ayo keluar sekarang. Bagus. Mengerti. Tuan Zhang, gabungkan taplak meja dengan cepat. Ayo langsung dari sini. Bagus. Tuan Zhang, nanti kamu turun dulu. Yaki ada di tengah. Saya sudah selesai. Oke. Rusak. Kartu salah. Jangan manfaatkan momen ini untuk bertindak bodoh. Seseorang. Kejar aku. Cepat, kejar, kejar. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu baik-baik saja? Berhenti, jangan lari. Berhenti. UPS, kakiku. Itu sangat menyakitkan bagiku. Jatuh. Pergi. Tuan Chen. Kali ini kamu menyelamatkan Yaki. Dia adalah penyelamat keluarga kami. Ada uang tunai 5 juta di kartu ini. Itu sedikit pemikiran. Terima kasih. Dengan bintang keberuntungan yang tak terkalahkan di sini. Entah itu menghasilkan uang atau memecahkan masalah. Semuanya sangat mudah. Sepertinya ini adalah puncak hidupku. Bisakah kamu naik sedikit lebih jauh? Tuan Chen. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih. Bolehkah aku memberimu wajah? Beri aku kesempatan untuk mentraktirmu makan malam. Tentu saja. Sepertinya makanan ini. Saya akan mendapat keberuntungan lagi. Silakan gunakan secara perlahan. Chen Fan. Anda hanyalah orang yang disukai oleh Tuhan. Kamu sangat beruntung. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ia dimiliki oleh ikan koi. Mungkin itu tepat pada waktunya. Tidak sehebat yang Anda katakan. Pokoknya, Anda semua adalah bangsawan keluarga kami.
Benar. Saya baru-baru ini ingin memberi saya bagian dalam ruang belajar saya, tambahkan beberapa aksesoris retro. Kudengar ada pasar loak di selatan kota. Semuanya sangat enak. Apakah Anda ingin menemani saya bangun dan melihat-lihat? Oke. Bagaimanapun, aku baik-baik saja. Tepat pada waktunya untuk berbelanja. Itu bagus. Aku akan menjemputmu besok pagi. Ayo pergi bersama. Chen Fan. Lihatlah lampu ini. Unik sekali bukan bentuknya? Saya juga tidak mengerti. Sepertinya tidak ada yang istimewa. Hei, lihatlah porselen biru dan putih yang asli. Ini adalah album foto ini. Itu memang berhubungan dengan zaman. Beli saja satu dan cobalah. Hai bos. Bagaimana Anda menjual album foto ini? Saya menggali ini ketika saya sedang membersihkan rumah lama saya. Tidak ada foto di dalamnya. Album kosong. Jika kamu mau, ambil 50 yuan. Menjualnya sebagai kertas bekas terlalu ringan. 50 yuan. Anak muda. Anda menghabiskan uang itu dengan tidak adil. Album foto yang rusak. Membuangnya di pinggir jalan dan tidak ada yang menginginkannya. Anda dapat membelinya dari kios saya seharga 50 yuan. 3 porselen. Ini adalah stok asli. Ini adalah stok asli. Pabrik mesin Hongsing. Sepertinya aku sudah mendengarnya. Tunggu sampai saya memeriksanya. Ini. Ya Tuhan, Chen Fan. Pabrik ini sudah lama direstrukturisasi. Sekarang menjadi perusahaan tercatat. Industri berat bintang merah. Stok asli. Dapat juga ditukar dengan saham yang dapat diperdagangkan saat ini. Kamu lihat, 1992. Satu lembar saham asli. Sesuai dengan 1000 saham beredar saat ini. Dihitung berdasarkan modal saham saat ini. Dividen tahunan tetap per saham. 3 juta yuan. Harga saham telah meningkat dalam 6 bulan terakhir. Kapitalisasi pasar saat ini. Nilai tambah-tambahan sebesar NT 5 juta. Dengan kata lain, 3 saham saya bernilai 15 juta. Koin kuno itu terlalu mengagumkan. 50 yuan. Sebagai imbalan atas kekayaan yang begitu besar. Potongan kertas ini bisa ditukar dengan saham. Jika saya mengetahui hal ini, saya akan menyimpannya untuk diri saya sendiri. Pemuda. Bisakah kamu menjual album foto ini padaku? Saya akan membayar 1000 yuan. Jika Anda tidak ingin menjualnya, saya akan menyimpannya untuk digunakan. Anak muda, jangan mengabaikan pujian. Saya akan memberi Anda 2000 lagi. Album foto ini hanyalah kertas bekas. Anda membelinya seharga 50 yuan. Anda bisa mendapatkan 3000. Saya bilang saya tidak akan menjualnya, saya tidak akan menjualnya. Anak laki-laki. Saya telah berada di pasar ini selama lebih dari 10 tahun. Tidak ada sesuatu pun yang saya inginkan tetapi tidak dapat saya terima. Jika Anda tidak menyimpan album foto ini hari ini, aku tidak akan membiarkanmu keluar dari pasar loa ini. Jangan main-main, mencuri barang di siang hari bolong. Saya sudah menelepon polisi. Ya, saya mengatakannya lagi. Saya tidak menjual album foto ini. Jika Anda berani melakukan ini lagi, lakukan dengan risiko Anda sendiri. Saya melihat Anda tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Aduh UPS. Itu sangat menyakitkan bagiku. Benar-benar pantas mendapatkan balasan. Orang ini biasanya mendominasi. Sekarang saya dalam masalah. Keberuntunganmu sungguh aneh. Tadi sangat sengit. Sungguh menyedihkan dalam sekejap mata. Retribusi yang luar biasa. Botol porselen itu konon bernilai 50.000 yuan. Sekarang tidak ada gunanya dan kerugiannya sangat besar. 50.000, ya. Wah, bintang keberuntungan ini benar-benar tepat waktu. Kamu ingin mencuri barang-barangku. Satu-satunya yang tidak beruntung adalah dirinya sendiri. Berhentilah menghabiskan waktu bersamanya. Ayo pergi dan tukar saham dengan cepat. Apakah perlu mengkhawatirkannya lagi? Bagus untuk berangkat. Tuan Chen. Apakah ketiga saham asli ini sangat berharga? Stok asli Wensan sangat berharga. Ini cek sebesar 15 juta. Terima kasih, Ketua. Sama-sama. Kamu pantas mendapatkannya. Beli tiket lotre dari awal. Sampai sekarang, saya telah menghemat lebih dari 3.006 juta yuan. Saya punya cukup uang untuk membeli villa. Saatnya mengajak orang tuamu untuk tinggal bersamamu. Jaga dirimu baik-baik di hari tua. Pak, ini adalah villa terbaik. Yang termurah mulai dari 12 jutaan. Bukan jalan pejalan kaki. Anda tidak bisa hanya berkeliaran. Saya tidak hanya berkeliaran. Saya baru saja datang untuk membeli villa. Beli sebuah villa. Meskipun villa kami adalah villa bekas. Tapi set termurah. Biayanya juga 20.000 yuan. Saudari Wei. Perusahaan kami telah menetapkan, jangan menilai orang dari penampilannya. Karena para tamu ada di sini. Kami harus mengikuti prosedur untuk menerima. Untuk berjaga-jaga.
Su Xiao, kamu sudah gila. Apakah Anda memiliki penglihatan? Lihatlah apa yang dia kenakan. Kemeja kotak-kotak dengan jeans. Dia bisa menghabiskan 20 juta. Lihatlah apa yang dia kenakan. Kemeja kotak-kotak dengan jeans. Dia bisa menghabiskan 20 juta. Aku membuang waktu setengah jam untuk berbicara dengannya. Tuan Zhang ada di sini dan pergi. Anda memberi saya komisi? Namun saudara Wang juga memakainya terakhir kali. Datang dengan pakaian kasual. Pada akhirnya, saya membeli 2 set dengan pembayaran penuh. Itu saudara Wang. Jam tangan yang dikenakan di tangan orang. Saya sudah membeli gaji tahun Anda. Orang seperti ini. Lihat, lengan bajunya compang-camping. Katakan satu kata lagi padanya. Itu hanya membuang-buang nafas. Su Xiao. Aku beritahu kamu. Kamu yang terbaik. Jangan pedulikan urusanmu sendiri. Apakah kamu punya waktu ini? Anda sebaiknya menggali potensinya. Pelanggan kaya. Saya memperingatkan Anda. Di mana kamu di akhir bulan ini? Jika Anda tidak melakukan pemesanan lagi, tunggu saja sampai Anda berkemas dan pergi. Oke. Berhentilah berdebat. Aku bertanya padamu. Villa keluarga tunggal termahal Anda. Set yang mana? Oh, yang paling mahal. Ini adalah villa pemandangan danau kami. Menghadap ke tengah danau. Taman dengan luas 600 meter persegi. Ada juga kamar ganda, tapi kutipan. Hanya 30 juta. Nah, apakah Anda yakin ingin melihatnya? Jangan beritahu saya sampai Anda selesai membacanya. Saya akan memikirkannya lagi. Membuang-buang waktuku. Masih menempati kuota pembelian rumah. Saya ingin membelinya sekarang. 3.006 juta. Maaf, Tuan Chen. Aku baru saja bercanda denganmu. Kalau begitu izinkan saya mengajak Anda melihatnya sekarang. Villa dengan pemandangan danau kami. Namamu Su Xiao, kan? Ya, Anda dan saya pergi melihat villa. Pertunjukan ini milik Anda. Pak. Apakah kamu mengatakan bahwa pertunjukan ini adalah milikku? Pak. Apakah kamu mengatakan bahwa pertunjukan ini adalah milikku? Benar-benar? Benar, sungguh, ya, hei. Tuan Chen. Aku hanya bercanda. Itu milikmu. Apa pendapatku tentang rumah kita? Adalah yang paling familiar. Sekecil dekorasinya. Serta gaya dan fasilitas pendukungnya. Saya hafal semuanya. Aku akan mengajakmu melihatnya. Saya jamin saya akan memperkenalkannya dengan jelas kepada Anda. Kamu baru saja berkata. Katakan sesuatu pada orang sepertiku. Hanya buang-buang waktu. Sekarang. Apakah kamu tidak takut aku akan menyia-nyiakan waktumu, Tuan Chen? Aku baru saja bercanda dengan Lydia Su. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Anda adalah pelanggan besar. Anda bisa mengeluarkannya dengan mudah. 30 juta untuk membeli rumah. Saya pasti akan menerima Anda terlebih dahulu. Tuan. Aku akan mengambil kuncinya sekarang. Bisakah kamu menungguku sebentar? Aku akan mengambil kuncinya sekarang. Aku akan mengajakmu melihat rumahnya. Tidak perlu. Saya tidak suka bersama orang-orang yang cerdas. Bicara tentang kerjasama. Ayo pergi. Anda dan saya pergi melihat rumah itu. Oke. Hei, silakan lewat sini. Hai Tuan Zhao. Villa dengan pemandangan danau yang kamu suka? Ada yang ingin memanfaatkan kuota pembelian rumah Anda. Ayo cepat. Menurut saya set ini cukup bagus. Kenapa kamu di sini? Maaf, Tuan Chen. Di mana klien besar saya? Tuan Zhao segera hadir. Dia mengatakannya. Rumah ini hari ini. Dia bertekad untuk menang. Anda dapat memesannya secara lengkap hari ini. Saudari Wei. Tuan Chen sangat ingin membeli rumah. Dan kami hanya menonton. Saldo kartu banknya. Ada lebih dari 36 juta di dalamnya. Keseimbangan. Saat ini, perangkat lunak gambar sudah sangat berkembang. Siapa yang tahu apakah itu benar atau salah? Lin Wei, ada apa denganmu? Tuan Chen adalah pelanggan yang sangat penting. Mengapa tidak menerimanya dengan baik? Saya baru saja di bawah dan mendengar wanita pembersih berkata, seseorang mengabaikan pelanggan. Ternyata itu kamu. Manajer Zhang, saya minta maaf. Saya tidak mengenalinya. Maaf, Tuan Chen. Itu semua karena karyawan kita cuek. Apa pendapat Anda tentang Villa Guanhu? Jika Anda puas, saya akan meminta Lydia Su segera menyiapkan kontraknya. Tetapkan hari ini. Saya akan mengajukan manfaat tambahan untuk Anda. Tanam 10 pohon sakura lagi di taman. Gratis biaya properti selama 1 tahun. Rumahnya cukup cocok. Saya ingin menetap. Itu bagus, Tuan Chen. Kalau begitu saya akan menghubungi Departemen Keuangan sekarang. Minta dia untuk mengirimkan kontraknya. Aku menyimpannya di sini. Kepemimpinan yang baik. Tuan Chen. Itu salahku sekarang. Tuanmu punya banyak. Hanya saja, jangan berdebat dengan saya. Tampaknya Guanhu Villa stabil. Deposit Tuan Chen adalah 3 juta. Lin Wei bayar sekarang. Apa yang kamu keluhkan? Tuan Zhao Zhao. Bukankah Anda mengatakan bahwa tidak ada yang memesan villa pemandangan danau? Cabut kontraknya dengan cepat. Saya ingin mendapatkan jumlah penuh hari ini. Jangan tunda aku keluar untuk minum. Tuan Zhao, Anda di sini. Rumah ini. Seseorang ingin memutuskan terlebih dahulu. Rumah ini. Seseorang ingin memutuskan terlebih dahulu. Nah, siapa yang kamu mengeong?
Saya mendengar Lin Wei berkata kamu ingin mengambil rumah dari saya. Menurutku siapa itu? Ternyata dia adalah orang yang menyebalkan. Aku akan mengajarimu dengan baik hari ini. Apa artinya bisa berjalan menyamping jika punya uang? Saya ingin memesan rumah ini. Harga asli 30 juta. Saya akan menambahkan 2 juta lagi. Tuan Chen. Faktanya, rumah ini, ada ruang untuk negosiasi. Tuan Chen Tuan Zhao. Masuk akal jika memang demikian. Dikatakan bahwa memang demikian. Orang dengan harga tertinggilah yang mendapatkannya. 2 juta. Kemana Anda mengirim para pengemis itu? Saya ingin membangun fondasi Anda. Tambah 8 juta lagi. Totalnya 40 juta. Nah, jika Anda memang menginginkan rumah ini, bukannya tidak ada yang bisa kita lakukan. Jika kamu bisa berlutut sekarang, bersujud dan mohon padaku, saya mungkin mempertimbangkannya. Memberimu rumah. Zhao Tianyu. Apakah Anda tidak takut akan pembalasan? Anak laki-laki. Apakah kamu masih berusaha bersikap aneh di sini? Berbohong padaku. Sekarang kita semua ada di rumah ini. Tidak ada yang terjadi. Ada apa? Halo. Tuan Zhao, ini tidak bagus. Penghindaran pajak kami ketahuan. Semua rekening perusahaan sekarang dibekukan. Kami tidak punya 1 sen pun lagi. Apa yang tidak mungkin? Ayah saya sudah memutuskan hubungan. Saya benar-benar tidak punya uang. Ini. Tuan Zhao. Apakah Anda masih menaikkan harganya? Tuan Zhao, saya hanya ingin Anda membayar uangnya sekarang. Rumah ini pasti milikmu. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Tidak ada uang. Chen Fan. Kamu ingat? Jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi di masa depan. Pergi. Hei, Tuan Zhao, kartu Anda. Tuan Chen. Tuan Zhao tidak akan menawar lagi. Harganya masih harga sebelumnya. Di mana kita hari ini? Sikap pelayanan yang sangat buruk. Baiklah, kami akan memberi Anda setengah dari total harga. Totalnya 15 juta. Bagaimana menurut Anda? Bagus. Tuan Chen. Ini adalah kontrak. Totalnya 15 juta. Depositnya 3 juta. Silakan tanda tangani. Tuan Chen. Aku baru saja turun dan membuatkanmu minuman. Kopi Gunung Biru. Ditambahkan 2 sendok gula. Cobalah untuk melihat apakah rasanya benar. Tuan Chen. Aku buta tadi. Anda Tuan tidak ingat kesalahan penjahat. Hanya saja, jangan mengenal saya dengan cara yang sama. Ini adalah kartu nama pribadi saya. Itu berisi nomor telepon pribadiku. Anda akan berada di villa lain kali. Saya selalu siap untuk apapun. Saya jamin saya akan melakukannya untuk Anda dengan cara yang lancar dan penuh perhatian. Manajer Zhang Hei. Aku mendengarmu dengan benar. Apakah ini area villa terbaik yang Anda miliki di sini? Jadi karena positioningnya sangat tinggi. Bagaimana dengan sikap pelayanan karyawan Anda? Apakah harus ada standarnya juga? Bagaimana dengan sikap pelayanan karyawan Anda? Apakah harus ada standarnya juga? Ya. Standar layanan adalah milik kita. Standar inti. Bagaimana dengan hari ini? Ini semua salah Lin Wei. Anda dapat yakin bahwa Anda tidak akan pernah dianiaya. Kami benar-benar tidak akan melakukannya. Menenangkan perilaku sombong. Lin Wei, kamu dipecat. Ah aku. Manajer Zhang. Bukankah dia hanya seorang nouveau riche? Apa hebatnya? Akhirnya punya rumah sendiri. Orang tuaku ingin melihat rumah ini. Pasti sangat bahagia. Aduh. Sudah berakhir, sudah berakhir. Saya baru saja membeli rumah dan bertanya tentang masalah. Hei, mengapa laci ini tidak ditutup? Wah, kok lacinya kaya? Masih dolar as. Wah, 2345678. Sangat banyak. Pasti 10 juta dolar as kan? Ini lebih banyak uang daripada membeli villa. Halo Su Xiao. Bisakah kamu memeriksanya untukku? Apakah ini pemilik Guanhu Villa sebelumnya? Oke, tunggu sebentar. Hei, apakah ini dia? Ya. Hai Tuan Chen. Saya menemukannya di sini. Mantan Tuan Tanah adalah orang terkaya di Zhengcheng. Saya sangat ingin pergi ke luar negeri setengah tahun yang lalu. Jadi harganya hampir 5 juta lebih murah dari harga pasaran. Orang terkaya. Lalu kenapa dia ada di bawah lantai? Begitu banyak dolar yang disembunyikan? Apakah mungkin? Saya mendengar bahwa dia pergi dengan tergesa-gesa saat itu. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di rumah. Saya bahkan tidak punya waktu untuk memindahkan perabotan ketika properti itu dibuang. Sepertinya saya juga menemukannya. Cukup banyak. Jangan beritahu siapapun tentang hal ini sebelumnya. Pria itu pada waktu itu
Tidak ada kabar setelah saya meninggalkan negara itu. Bahkan transaksi rumah itu semua dilakukan oleh seorang pengacara. Kami menjaga informasi rahasia pelanggan kami. Itu saja. Oh. Hai Tuan Chen. Bagaimana situasi umumnya? Itu saja. Jika Anda memiliki kebutuhan lain, hubungi saya kapan saja. Saya akan membantu Anda menghadapinya. Oh tidak perlu. Saya sangat menyukai rumah ini. Saya tidak pernah berpikir untuk membeli villa. Masih bisakah Anda menemukan kebocoran sebesar itu? Bintang keberuntungan ini benar-benar tidak mengecewakan saya. Para orang tua, kami di sini. UPS. Xiao Fan. Ini adalah rumah kami. Ini terlihat seperti istana di TV. Oke, orang tua. Cepat masuk. Aku akan meninggalkanmu kamar bersama Cao Yang. Sinar matahari dapat menyinari kamar Anda. Pergi. UPS. Lao Chen. Chen tua. Soalnya, rumput ini lebih empuk dibandingkan rumput di ladang kita. Kembalilah. Ayo pesan kubi seperti ini. Kita bahkan tidak perlu pergi ke supermarket untuk membelinya. Ibu. Cepat masuk. Oke. Hai orang tua. Makanannya sudah siap. Cobalah sekarang. Daging babi rebus ini adalah makanan favorit ayahku. Saya membuatnya dengan tangan saya sendiri. Sangat lezat. Kamu makan juga. Ayah, kenapa kamu tidak makan? Makanan ini tidak sesuai dengan keinginanku. Jika Anda ingin makan sesuatu yang lain, saya bisa melakukannya untuk Anda. Hei, tidak. Ayahmu. Saya belum pernah tinggal di rumah yang bagus. Gugup. Dia masih berbicara denganku tadi malam. Saya khawatir saya tidak akan terbiasa tinggal di sini. Lihatlah dia. Aku bahkan tidak bisa memegang sumpitku dengan stabil. Ayah. Apa yang terjadi? Xiao Fan. Ayah, aku minta maaf. Ayah. Bicaralah perlahan. Apa yang terjadi? Ayah. Bicaralah perlahan. Apa yang terjadi? Bulan lalu. Wang Hu itu sedang mencariku. Dikatakan untuk membawaku ke sana. Tempat di mana Anda dapat menghasilkan uang dengan mudah. Itu adalah kasino bawah tanah di desa. Saya memenangkan beberapa dolar pada awalnya. Belakangan, semakin banyak saya berjudi, semakin banyak saya kalah. Ambil 200.000 peti mati yang disimpan ibumu. Itu semua sudah dibayar. Saya ingin menyalin. Wang Hu meminjamkannya lagi padaku. 1 juta rentenir. Memaksa saya untuk menandatangani IO. Ini. Aku tidak berani memberitahumu. Takut akan kemarahanmu. Saya khawatir Anda menganggap ayah tidak berguna. 1 juta. Penggemar. Ayahmu bingung. Ayo datang kali ini. Aku hanya ingin melihatmu di kota. Bagaimana kabarmu? Saya melihat kamu baik-baik saja. Kami merasa lega. Kami berdua. Ngomong-ngomong, apakah kamu butuh uang? Ini adalah garis hidup. Aku ingin memberitahumu. Jangan pernah kembali ke desa. Aku khawatir mereka akan datang mencariku. Ibu. Ayah, jangan takut. Saya bisa menyelesaikan masalah uang. Saya punya 1 juta. Ya, saya punya. Tapi kita tidak bisa mengampuni mereka dengan mudah. Penggemar. Bukan begitu. Tidak cukup uang. Jika tidak, mari kita pikirkan kesalahan lainnya. Ini semua salahku. Itu menyakitimu. Pak Tua Chen. Cepat keluar padaku. Membayar kembali hutang adalah hal yang wajar. Keluar. Pak Tua Chen, keluarlah untukku. Membayar kembali hutang adalah hal yang wajar. Keluar dari sini sekarang. Pak Tua Chen. Apakah Anda bersembunyi di sini dan menikmati waktu Anda? 1 juta terhutang kepada saudara Tiger. Sudah waktunya membayarnya kembali hari ini, bukan? Apa-apaan ini? Sungguh sial hari ini. Segala sesuatu yang kamu hancurkan. Hitung buku besar. Saya juga akan menghitungnya untuk Anda. 1 juta akun. Ditandatangani oleh Pak Tua Chen. Saya tidak akan membayar kembali uang itu hari ini. Saya akan memberinya kaki untuk melunasi utangnya. Saya bisa membayar kembali 1 juta. Namun jika Anda berani bergerak, orang tua saya, beranikah kamu menyentuh rumahku? Apapun. Mencoba. 4 Juni 273. Saya kira Anda punya bakat. Sebelum jam 12 malam ini. Kumpulkan 1 juta dan kirimkan ke sini.
Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Pergi. Xiaofan. Apa yang bisa kita lakukan? 1 juta. Bagaimanapun, saya beruntung, tidak sebaik. Pergi saja ke kasino itu dan cobalah. Ayah, jangan panik, saya punya cara. Itu 1 juta nak. Tidak apa-apa, Bu. Penggemar. Perhatikan keselamatan. Jika tidak berhasil, kami akan memanggil polisi. Hei, jangan khawatir, Bu Xiaofan. Kasino itu bukan tempat yang bagus. Tak satu pun anak buah Wang Hu yang baik. Kalau tidak, kami akan tetap melakukannya. Pikirkan cara lain. Ayah, pergi saja ke sana. Hanya dengan begitu kita bisa mengumpulkan 1 juta secepat mungkin. Anda dapat yakin, tidak ada yang akan terjadi. Kembalilah, Ibu. Perhatikan keselamatan. Xiaofan, bagaimana kalau kita kembali? Saya lebih suka memiliki kaki yang lebih sedikit. Aku juga tidak ingin terjadi apa-apa padamu. Sepertinya keberuntungan akan datang. Ikuti aku. Halo. Beri aku 1 juta sebagai gantinya. Oke. Pak Chip Anda. Hei, siapa ini? Itu saja. Siapa ini? Ayo, ayo, pasang taruhanmu, beli dan tinggalkan. Beli dan tinggalkan. Yang ini masih besar. Adik bermata satu sangat beruntung. Saya juga menekan saudara bermata satu itu. Aku dan kakak bermata satu juga. Aku akan mengikutiku juga. Anak laki-laki. Tekanan. Tidak tahu juga. Bagaimana cara menekan benda ini? Lupakan saja. Silakan pilih. Lalu aku akan membuatnya tetap kecil. Xiaofan, kamu. Semua masuk. Ayah, jangan khawatir. Anda telah memikirkannya. Anda mendorong semuanya menjadi kecil. Yang ini, tapi saya mengemudi. Berhenti bicara omong kosong dan terbukalah. Bagus. Optimis. Besar, besar, besar. Hei, menangkan Xiaofan menang. Ini sebenarnya kecil. Maaf semuanya. Saya menang. Tunggu. Apakah Anda berani mencoba lagi? Yang ini, saya menekan 300.000. Diikuti, diikuti. Tekan terus. Aku dan kakak bermata satu juga. Ini biayanya 500.000. Masih kecil. Beli besar, beli besar. Yang ini 1:10. Saya tidak percaya lagi. Diikuti, diikuti, diikuti. Saya akan terus mengikuti saudara bermata satu itu. Tekanan. Ayo, ayo, ayo. Dadu telah diganti dengan dadu berisi timah. Anak itu tidak bisa menang. Oke. Beli dan tinggalkan. Pasti kali ini akan lebih besar. Apa? Bagaimana? Masih kecil. Master bisa memenangkan ini. UPS. Yang ini harganya 600.000, ditambah 1 juta teratas. Tambahkan hingga 1,6 juta. Saya telah memenangkan cukup banyak chip. Kita bisa pergi. Pak Tua Chen memimpin. Kehilangan buku peti mati. Anda bahkan membawa seseorang untuk memberikan uang. Hei, bukankah ini anakmu? Ah, aku akan membawa anak itu bersamaku. Mari kita berjudi bersama. 00001 Saudara Wang. Ayahku berhutang 1 juta padamu. Saya datang hari ini hanya untuk memenangkan kembali uangnya. Sekarang, saya sudah mendapatkan penghasilan yang cukup. Aku pergi. Saya ingin bangun. Hei, tunggu. Tidak ada alasan untuk pergi begitu saja setelah memenangkan uang. Jangan khawatir. Dua lagi. Ini adalah apa yang Anda kirimkan ke rumah Anda. Jangan salahkan saya jika Anda kalah. Xiaofan. Lebih baik pergi. Tidak apa-apa ayah. Saya punya cara. Lalu teruslah bertaruh. Saya telah bermain di kasino selama lebih dari 20 tahun. Aku masih takut padamu bocah nakal. Apa yang harus dimainkan di sini? Lalu bertaruh. Poker. 2 juta per putaran. Siram 3 jenis. Siram dan lurus. Tapi saudaraku, jika kamu keluar dan melakukannya. Nah, ini. Ada peraturan di kasino saya. Hanya segelintir. Jika saya kalah. Saya baru saja merobek Yo. Jika saya menang. Kamu, berlututlah untukku. Panggil kakek. Xiaofan. Jangan berjudi lagi. Wang Hu tidak akan membiarkanmu menang. Dia punya banyak trik. Jangan takut. Percayalah padaku. Bagikan kartunya. Ada sesuatu yang bagus untuk ditonton sekarang. Menang atau kalah sudah ditentukan. Anda cukup berani. Saya pergi. Kartu ini bagus. Itu saja. Saya pergi. Saudara Tiger bisa menang.
000001, 000001. Oh, kartu ini bagus. 000001. UPS. Nama besar. Sanjo J. Untungnya, kartunya diganti untuk sementara. Maaf. Ini, siram. 5-9, lebih besar darimu, Sanjo J. Saudara harimau, bagian belakang kartu Anda. Ini berbeda dengan kartu saya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kenapa tidak sepasang? Hei hei hei, keluar dari Laogan. Ini terlalu tidak profesional. Kamu yang terbaik. Anda masih menggunakan setumpuk kartu yang sama. Ini sungguh memalukan. Penipu di tempat itu. Ini sungguh memalukan. Maaf anak muda. Kamu. Tuan Li. Hihi. Ini, orang ini curang. Sesuatu yang memalukan. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Ini adalah VIP baru saja memainkan bat syarat. Kurangnya lawan. Orang-orang muda. Apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Taruhan 5 juta dalam satu putaran. Xiao Fan. Jangan bertaruh. Ini Tuan Li. Itu adalah pemilik kasino. Selama kita mengalahkan Wang Hu. Teruslah bertaruh untuk ini. Uang kecil kita tidak cukup untuk hilang. Koin-koin kuno itu cerah. Jelaskan itu di VIP ini. Tidak hanya tidak ada bahaya. Sebaliknya, peluangnya besar. Ayah baik-baik saja. Sekarang setelah Tuan Li berbicara. Bagaimana aku berani menolak? Saya pergi. Bagus. Orang-orangku akan membawamu ke sini. Ini 5 juta. Bagaimana jika saya kalah? Tidak apa-apa ayah. Tolong Tuan. Hai Xiao Fan. Ayo bermain dengan milik kita. Ayo bermain dengan milik kita. Ayo, ayo, ayo. Duduk. Tuan Li, mari kita mulai. Semua kekayaan saya dibawa ke sini. Yakinlah, Tuan Chen. Malam ini, aku akan membiarkanmu bersenang-senang. Jam 9. Bankir 10 poin. Saya bertanya-tanya mengapa saya kalah? Xiao Fan. Berhenti berjudi. Tidak apa-apa. Lanjutkan. Saya yakin 4 juta. Membuat bankir kewalahan. Delapan. Pemain jam 8. Bankir jam 7. Pemain menang. Xiao Fan. Tidak bisa berjudi lagi. Ini adalah seluruh properti keluarga kami. Teruslah bertaruh. Rumah itu akan hilang. Pergi sekarang. Masih ada beberapa chip yang tersisa. Jika Anda berjudi lagi, bahkan tidak ada jalan kembali. Ayah, aku bisa memenangkan yang ini kembali. Datang. Keberuntungan sesungguhnya telah tiba. Orang-orang muda, jangan tunggu. Ingin memenangkan kembali 10 juta, harus punya modal. Tidak sebaik ini. Menentukan hidup dan mati. Tambahkan chip setiap kali. Tidak kurang dari 10 juta. Siapa yang tidak bisa mengikuti, secara otomatis mengakui kekalahan. Semuanya sebelumnya ditekan. Semua untuk pemenang. Xiao Fan. Kita tidak bisa berjudi lagi. Jika Anda kehilangan 4 juta, Anda kalah. Biaya rumah tidak bisa ditekan. Berhenti berjudi. Saya tidak mengizinkan saya mengembalikan kain kuno. Itu menunjukkan bahwa saya bisa memenangkan babak ini. Tuan Li, saya masih ingin terus berjudi. Tapi chipnya tidak harus berupa uang tunai, bukan? Bagus. Apakah Anda punya harta lainnya? Xiao Fan. Ini adalah rumah yang baru saja Anda beli. Kami belum tinggal di Rehu. Tidak bisa menekan. Ayah. Biarkan saja. Saya harus bertaruh. Ini adalah Fang Bensuang. Guanhu Villa bernilai 30 juta. Saya akan menambahkan 30 juta lagi. Guanhu Villa adalah barang bagus. Oke. Saya akan menambahkan 10 juta lagi. Totalnya 40 juta. Chen Fan. Anda ingin memberitahu saya sekarang bahwa Anda tidak ingin mengikuti saya? Keripik di tangan Anda. Buku rumah di atas meja. Semua milikku. Ayahmu berhutang 1 juta. Masih harus membayarnya kembali. Xiao Fan. Mari kita akui kekalahan. Anda masih bisa menghasilkan uang jika kehilangan rumah. Kita tidak bisa berjudi lagi. Saya masih ingin bertaruh.
Bersenandung, Anda benar-benar penipu. Xiao Fan. Ayah tidak menyalahkanmu. Ayah bingung. Berhutang perjudian. Tidak bisa menyakitimu. Kehilangan semua kekayaan Anda. Perjanjian ini. Saya tanda tangan, Chen Fan. Pernahkah Anda memikirkannya? Apakah kamu yakin? Suruh ayahmu menandatangani perjanjian ini. Hutang ini awalnya adalah hutang ayah saya. Tidak masalah baginya untuk menandatangani. $20 juta meningkat menjadi $50 juta. Apakah kamu masih mengikuti? Jangan ikuti lagi. $50 juta. Menang atau kalah sudah ditentukan. Kartu pembagian. Membuang-buang waktu. Apakah kamu takut? Bersenandung. Orang-orang muda, keberuntungan telah berakhir. 3K. Dengan apa kamu menang? Selesai. Semuanya sudah berakhir. Tunjukkan kartu Anda. Tuan Li. Jangan khawatir. 10 hati JKKA. Siram. Xiao Fan. Kami menang. Tidak mungkin, pedagang. Apakah Anda mendapatkan kartu yang salah, Tuan Li? Sepatu bot merek telah diperiksa oleh Anda secara pribadi. Saya tidak melakukannya. Tidak ada tangan dan kaki. Tuan Li. Bersedia mengakui kekalahan IOU rentenir ini. Jika Anda menandatanganinya, itu tidak valid. Chip yang tersisa adalah milikku. Mari kita berdamai. Anak laki-laki. Jangan malu-malu. Berani mengambil IOU jika memenangkan permainan. Kasino adalah tempatku. Saya memiliki keputusan akhir. Apa yang akan kamu lakukan? Kurang omong kosong. Letakkan chipnya. Keluar sekarang. Ini. Tuan Li. Sepertinya beruntung. Masih di sisiku. Tanda tangani. Ngomong-ngomong, Tuan Li. Melihat hal-hal di Lake Villa. Tapi semuanya dihancurkan oleh anak buahmu. Kurangi saja dari akun kasino Anda. Semuanya bertambah. 1 juta. Tidak banyak. Oke, 1 juta. Lunasi hutang judi ayahku. Saya memenangkan 26 juta. Ditambah pengurangan kompensasi 1 juta yuan. Tepatnya 25 juta. Malam ini. Ini sungguh keberuntungan. Xiao Fan, ayo cepat pergi. Tidak bisa tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Bagus. Hai Xiao Fan. Kenapa kamu tidak pergi? Saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Halo 110? Saya ingin melaporkan bahwa ada kasino di Jinlilai di pinggiran kota, tepat di pabrik yang ditinggalkan. Ayah, ayo pergi. Hei. Ayo, teruskan, teruskan. Jangan bergerak sama sekali. Pegang kepala dengan tangan. Jongkok. Jangan bergerak. Jongkok. Jongkok. Ikutlah dengan kami dengan jujur. Mengapa Anda menangkap saya? Saya datang ke sini untuk bermain. Anda dicurigai sebagai rentenir. Organisasi yang terlibat dalam perjudian ilegal. Buktinya meyakinkan. Ikuti kami kembali ke kantor polisi. Pergi. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Pergi. Kembali. Lao Chen. Minumlah air secara perlahan. Xiao Fan. Ayah salah. Saya tidak seharusnya pergi ke kasino untuk keuntungan kecil itu. Anda tidak boleh meminjam riba. Hampir. Menghancurkan keluarga kami. Nanti, saya tidak akan pernah berjudi lagi. Bahkan jika Anda menanam sayuran di rumah. Sapu halaman. Saya tidak akan pernah pergi ke tempat seperti itu lagi. Jika kamu dan ibumu masih marah. Pukul saja aku dan tegur aku. Jangan menyimpannya di dalam hatimu. Oh ayah. Ini tentang uang.
sudah terpecahkan. IOU juga telah dibatalkan. Mari kita lakukan nanti. Jangan sebutkan ini lagi. Tapi, Anda harus mengingat apa yang Anda katakan hari ini. Nanti. Jangan pernah berjudi lagi. Ya, Lau Chen. Mulai sekarang mari kita semua menjalani kehidupan yang baik. Jagalah rumah yang bagus. Lebih kuat dari apapun. Baik Li maupun saudara Hu ditangkap. Orang ini masih menikmati waktunya di villa. Mari kita hancurkan jendelanya. Balas dendam untuk bos. Ya. Biarkan dia tahu betapa kuatnya kita. Bahkan jika bosnya tertangkap. Jangan pernah memikirkannya. Tapi keberuntungan orang ini ada di kasino tadi. Ini terlalu keterlaluan. Saya takut. Apa yang harus kami lakukan jika kami ketahuan? Apa yang kamu takutkan? Sekarang mereka semua sedang tidur. Ayo kabur setelah menghancurkannya. Kan? Oke. Ada batu di sini. Kalian berdua. Hei hei hei. Penggemar. Apa yang terjadi? Apakah ada orang jahat yang datang? Apakah Anda ingin memanggil polisi? Tidak apa-apa. Hanya beberapa orang buta. Datang ke sini untuk mencari kesalahan. Orang tua. Kembali tidur. Besok dimulai hari yang baru. Pergi. Pohon kecil ini ingin diluruskan. Bagian ini. Tidak bisa memilikinya. Potonglah agar tumbuh lebih baik. Hei. Benar. Ketika saya datang, lihat danau di pinggir jalan, cukup jelas. Mengingatkanku pada sungai di kampung halamanku. Sebelumnya, keadaan sudah gelap. Bawa saja pancing dan pergi memancing. Ini tengah hari. Saya pasti bisa mengembalikannya. Setengah ember ikan mas trucian. Ini sup ikan yang dibuat ibumu? Baunya enak sekali hingga membuat orang kehilangan alisnya. UPS Chen tua. Itu adalah berapa tahun yang lalu. Sungai itu di kampung halaman kami. Ikan tidak banyak lagi. UPS. Bukan? Sudah bertahun-tahun sejak saya berada di kota ini sekarang. Pancingnya juga hilang. Tangan ini sudah lama gatal. Hai ayah. Kamu ingin memancing. Bukankah itu sederhana? Danau buatan itu. Bukankah ini hanya tempat yang sudah jadi? Biarkan aku pergi memancing bersamamu. Santai saja. Ini. Apakah ada ikan di danau? Jangan bekerja dengan sia-sia. Mengapa Anda tidak pergi dan mencobanya saja? Tidak masalah jika Anda tidak dapat menangkapnya. Miliki hak untuk bersenang-senang. Hei. Oh, bagus, bagus. Saya benar-benar tidak mengharapkan hal itu. Ini hari ini. Sangat beruntung. Saya belum pernah menangkap ikan sebesar ini sebelumnya. Mari kita rebus malam ini. Minum sup ikan mas trucian. Hei. Kamu lihat, tampaknya. Ada poster sedang melakukan suatu acara. Lotre. Saya tidak tahu betapa beruntungnya saya. Bisakah Anda memenangkan hadiah besar? Halo. Hari jadi pusat perbelanjaan. Semua pembelian di atas 199. Anda akan mendapatkan tiket undian. Hadiah pertama adalah daya tahan baterai 100 km. Skuter listrik. 100% hadiah kecil. Apakah Anda ingin mencari tahu? Hai Lau Chen. Kamu lihat. Apakah ada skuter mobilitas? Kalau saja kita bisa memenangkannya. Saya akan membeli bahan makanan mulai sekarang. Tidak perlu pergi. Ini setengah jam perjalanan. Kalau begitu ayo beli pot dulu. Tunggu sampai Anda mendapatkan cukup 199. Dapatkan kupon lainnya. Cobalah keberuntunganmu. Oke, pergi. Pergi beli pot dulu. Pergi beli pot. Jika Anda mencapai 199, Anda bisa mendapatkan undian berhadiah. Ada hadiah pertama, kedua dan ketiga. Sekarang ada panci untuk merebus ikan. Apakah kamu puas sekarang? Ibu, kami baru saja membeli pot baru. Aku baru saja memberimu tiket undian. Mari kita mencoba keberuntungan kita. Lihat apakah Anda bisa memenangkan tram. Oke. Tidak menang pada pertandingan berikutnya. Cepat pergi, jangan meninggalkan bekas tinta. Hei, Xiao Fan. Jangan terlalu berharap terlalu tinggi. Hadiah utama? Kebanyakan dari mereka berterima kasih atas partisipasinya. Keluarkan satu. Cepat selesaikan merokok dan cepat pergi. Cepat dan lanjutkan. Menyerah. Menyerah. Halo, saya ingin bertanya. Apakah ini kemenangan lotre? Kepala. Pria ini. Anda melakukannya dengan benar, bukan? Pelanggan yang terhormat, mohon perhatiannya. Pria ini memenangkan lotre hari ini. Jackpot pertama. Lihat, skuter listrik. Kami benar-benar mengerti. Lalu aku akan membeli bahan makanan nanti. Anda tidak perlu berjalan lagi. Anakku sangat beruntung. Tidak ada seorang pun yang tersisa. Pak, kamu sangat beruntung. Ini adalah keseluruhan kota. Jackpot pertama hari ini. Silakan isi alamat pengiriman. Kirim seseorang dari saya. Kirim mobil langsung ke rumah Anda. Semuanya gratis. Saya memiliki sikap yang buruk sekarang. Maafkan saya, tapi jangan menganggapnya serius. Pak,
Bisakah kamu meminjamkan keberuntunganmu dan menyentuhnya untukku? Aku akan mengambil satu juga. Ya. Selamat bersenang-senang. Terima kasih semuanya. Tapi ada yang harus kita lakukan nanti. Saya tidak akan menunda menggambar semua orang. Orang tua. Kami akan menunggu. Saya tidak akan pulang untuk makan malam. Periksa apakah ada makanan rumahan di dekat mal. Makan di mana saja. Pulanglah setelah makan malam. Bagus. Tepat pada waktunya untuk mencobanya. Masakan rumah di kota. Saya ingin melihatnya. Melakukannya dengan saya. Siapa yang membuat wewangian itu? Ayo pergi. Oh, lihat. Putra kami beruntung. Datang dan coba ini. Ayah, makan lebih banyak. Silakan gunakan secara perlahan. Hari ini adalah peringatan 5 tahun pembukaan toko kami. Ada undian lotre gratis. Mungkin. Bisakah kita mendapat kejutan? Ada juga tagihan gratis. Keberuntungan kita hari ini. Mungkin dia bisa memukul lagi. Pelanggan yang terhormat. Selamat malam. Hari ini adalah restoran masakan rumahan masyarakat kita. Peringatan 5 tahun pembukaan. Untuk berterima kasih kepada semua orang atas dukungan mereka. Saya secara acak memilih meja pelanggan secara gratis. Jumlah gratis. Tidak ada batasan. Konsumsi seluruh meja. Itu semua ditanggung oleh toko kami. Sekarang saya akan menggambar secara acak. Baik sekarang. Saya akan mengumumkan nomor meja keberuntungan. Pemenangnya adalah tabel 3. UPS, Xiaofan. Kitalah yang terpilih. Ini meja kami. Ini benar-benar gratis. UPS. Keluarga ini sangat beruntung bukan? Keluarga Tuan Chen. Selamat. Jadilah pelanggan kami yang beruntung. Habiskan 286 yuan hari ini. Semuanya gratis. 2 kotak ini. Ini adalah kue osmanthus khas toko kami. Gratis untuk Anda. Mulai sekarang, keluarga Anda akan datang ke toko kami untuk berbelanja. Semua bisa menikmati diskon 20%. Manajer Wang, terima kasih. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Gunakan perlahan. Sangat harum. Ayo nak. Bu, beri kamu seteguk besar. Ibu memberimu makan, air mulut besar. Bu, beri kamu seteguk besar. Ayolah Pak Tua. Kue osmanthus ini, manis sekali. Ataukah anakku yang membawa rezeki? Rasanya enak. Bukan? Beli skuter mobilitas gosong hari ini. Makanan ini tidak dipungut biaya. Keberuntungan ini. Sebelumnya, saya tidak berani memikirkannya. Ya. Dibandingkan dengan berapa banyak uang yang Anda hasilkan, lebih penting bagi orang tua untuk bahagia. Bintang keberuntungan terima kasih. Setengah bulan. Koleksi yang difilter. Bukan berarti kualitasnya kurang bagus atau harganya dinaikkan terlalu tinggi. Tinggal 1 bulan lagi. Ruang pamer akan segera dibuka. Tapi koleksi museum kota masih belum ada keberadaannya. Andai ayah tahu. Saatnya untuk merasa cemas lagi. Tuan Zhang, jangan khawatir. Saya baru saja menerima satu undangan khusus. Pinggiran kota akan diadakan minggu depan. Penyitaan aman. Lelang khusus. Saya sudah memeriksa brankas ini. Semua tidak diklaim. Dibersihkan dari ruang penyitaan. Mungkin bisa dibuka di dalam. Bagaimana dengan barang antik dan perhiasan? Penyitaan aman. Di mana nama pemilik aslinya? Di mana daftar nama pemilik aslinya? Ada seorang pembuat jam tua. Ada juga pemulih peninggalan budaya. Ada juga orang Tionghoa perantauan yang misterius. Ketika mereka pergi, masih banyak hal yang tersisa di dalamnya. Namun, risikonya juga sangat tinggi. Kemungkinan kotaknya akan kosong. Mungkin juga akan dibuka. Itu adalah hal lama yang tidak berguna. Ini. Itu semua tergantung pada keberuntungan. Untuk pergi atau tidak pergi. Keberuntungan Chen Fan selalu sangat baik. Mungkin menelponnya. Sangat membantu. Halo Chen Fan. Apakah kamu sibuk? Saya ingin meminta Anda membantu saya. Halo Tuan Zhang. Ada apa? Showroom baru perusahaan. Koleksi museum hilang. Lelang ini terlalu mengandalkan keberuntungan. Saya tahu Anda belum pernah membeli tiket lotre sebelumnya. Masih melewatkan sesuatu, sangat beruntung. Jadi aku ingin bertanya padamu, bisakah kamu pergi bersamaku? Semua biaya. Itu semua dilakukan oleh kelompok kami. Andai saja saya bisa mengambil beberapa foto yang bagus, saya bisa memberi Anda komisi. Tapi, saya tidak tahu apa yang aman. Saya belum pernah menghadiri pelelangan. Anda tidak perlu mengerti, selama masih ada keberuntungan, sudah cukup. Oke. Bagaimanapun, waktu menganggur adalah waktu menganggur. Perlakukan saja seperti Tuan Zhang. Lihat dunia. Itu bagus. Saya akan mengirimkannya kepada Anda sekarang. Tunggu sampai waktu ini selesai. Aku akan mentraktirmu makan malam besar. Bagus.
Kamu lihat, saya telah menandai semua poin penting. Nomor aman ini 08. Pemilik aslinya adalah pensiunan pemulih peninggalan budaya. Dia sebelumnya bekerja di museum. Jadi menurutku, kemungkinan besar ada sesuatu yang baik yang tersembunyi di dalamnya. Oke. Tapi sebenarnya saya kurang begitu paham. Saya hanya menebak. Yo, ini tidak bisa dibeli dengan keberuntungan. Tuan Chen dari Villa Guanhu? Bagaimana? Datang dan ikuti kemeriahan lelangnya. Jangan memotret kotak kosong ketika saatnya tiba. Buang-buang uang Nona Yaki. Lagi pula, itu bukan siapa-siapa, selalu bisa. Semoga berhasil. Itu saja, Saudara Lei. Di mana kotak penyitaan ini? Taruhan saja hidupmu. Sebenarnya tidak mampu sama sekali. Jangan ikut bersenang-senang, Saudara kami Lei. Namun setelah diteliti, latar belakang pemilik asli Banyu, kali ini kami mengundang. Penilai harta karun siap membantu. Kita. Saya pasti akan membawa sesuatu yang baik kembali. Haruskah kita mengambil gambar atau tidak? Semua uang yang dikeluarkan adalah uang grup Zhang. Itu Saudara Lei. Terakhir kali sepupumu Xiao Tianyu jatuh ke tangan Tuan Chen. Saya hampir kehilangan villa saya. Apakah Anda yakin ingin berbicara dengan Tuan Chen? Daripada keberuntungan. Ternyata, Anda adalah sepupu Xiao Tianyu. Apa yang terjadi dengan Xiao Tianyu terakhir kali? Tapi itu sangat memalukan. Oke. Mari kita tunggu dan lihat. Selamat datang semua tamu. Datang dan berpartisipasilah dalam hal ini. Lelang aman penyitaan khusus. Aturan kami sederhana. Harga awal setiap brankas adalah 1.000 yuan. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 500 yuan. Membongkar di lokasi setelah pengambilan gambar. Isi kotak. Dimiliki oleh pembeli. Tidak ada pengembalian atau penukaran. Sekarang mari kita lihat dulu. Lot pertama. Brankas nomor 01. Pemilik aslinya adalah karyawan perusahaan biasa. Semasa hidupnya, ia suka mengoleksi perangko tua. Mulai menawar di bawah 1.005. Saya yakin ada perangko di dalamnya. Sekalipun itu tidak berharga. Tidak apa-apa menyimpan souvenir. 2.000 yuan. 2.000 yuan. Aku akan ikut bersenang-senang juga. Wan ada kejutan. 2.005, 2,5, 2.005. 3.000. 5.000, 5.000 3 kali. Kesepakatan. Selamat kepada Tuan Liu karena telah mengambil fotonya. Aman nomor 1. Minta ahli pembongkaran untuk membuka kotak di lokasi. Mari kita saksikan keajaiban itu bersama-sama. Silakan buka kotaknya. Apa ini? Apa ini? Tidak. Mengapa hanya tumpukan kertas bekas? Lau Liu. Anda tidak beruntung. Itu benar. Untungnya, saya tidak mengambil gambar apapun. Ini benar-benar nasib buruk. Bagaimana orang ini bisa seberuntung itu? Ini sangat lucu. Tampaknya itu yang pertama. Memberitahu kami sebuah lelucon. Selanjutnya lihat lot berikutnya. Mungkin akan ada kejutan di belakang Anda. Selanjutnya, aman nomor 2. Tuan rumah laki-laki adalah pensiunan guru sekolah menengah. Menurut informasi pendaftaran komunitas, guru ini suka membaca semasa hidupnya. Saya juga suka berlatih kaligrafi. Harga awal, 1.000 yuan. Mulai menawar sekarang. 5.000. Bagaimana mungkin seorang guru tidak memiliki sesuatu yang baik di tangannya? Mungkin bisa dibuka. Kaligrafi dan lukisan dari puluhan tahun lalu. Saya akan menyimpan harga ini dulu. Saudara Lei bijaksana. Guru-guru tua ini menghargai banyak hal. Jika Republik Tiongkok benar-benar terbuka, atau adalah kaligrafi dan lukisan pada masa awal kemerdekaan, itu lebih dari 10 kali lipat. Oh benar. Paman kedua saya beberapa waktu lalu, baru saja dari rumah guru lama, menerima kata-kata Qigong, menghasilkan banyak uang secara langsung. Saya berani bertaruh 6.000. Bagaimana jika itu benar-benar kaligrafi dan lukisan? 7.000. Igan, 7.000. Anda masih ingin mencuri sedikit uang ini dari saya? Oke. Kamu luar biasa. Saya tidak akan mengikuti lagi. 7.000 yuan sekali. Apakah ada yang lebih tinggi? 7.000 yuan 3 kali. Kesepakatan. Selamat kepada Tuan Xiao karena telah mengambil fotonya. Aman nomor 2. Silakan undang master pembongkaran untuk naik ke panggung. Lihat ini. Apakah Anda pikir Anda bisa menghasilkan sesuatu yang bagus? Sulit untuk mengatakan hal-hal ini. Menurut Anda apa yang akan terjadi? Siapa tahu. Mungkin kali ini itemnya besar. Tumpukan kertas bekas. Apa ini? Ini adalah. Bagaimana ini mungkin? Seorang guru tua. Hanya ini yang ada di tanganku. Apakah Anda mengubahnya untuk saya? UPS. Saya pikir itu semacam bayi. Saya memiliki banyak kupon makanan ini di laci saya di rumah. Membersihkan rumah terakhir kali. Saya juga melemparkan banyak. Membersihkan rumah terakhir kali. Saya juga melemparkan banyak. Bukan? Sekarang stempel makanan ini. Dengan kata lain, ada orang di pasar koleksi yang menginginkannya. 10 yuan sepotong terlalu banyak. Selusin ini. Paling banyak hanya 100 yuan. Kataku, Tuan Zhao, Anda 7 potong. Ini benar-benar sepadan dengan uang yang dikeluarkan. Saudara Lei, jangan khawatir.
Jangan membuat orang tertawa. Mungkin di buku teks ini, ada hal lain juga di dalamnya. Frustrasi. Sepertinya guru ini adalah orang sungguhan. Yang tersembunyi adalah benda sehari-hari. Mari kita lanjutkan ke lot berikutnya. Mungkin akan ada kejutan di belakang Anda. Berikutnya aman nomor 3. Pemilik aslinya. Akhir tahun 1990-an, saya mengubah karir dan pergi ke selatan kotak ini dari rumah lamanya. Ditemukan di ruang penyimpanan. Harga awal, 1.000 yuan. Kenaikan harga setiap saat tidak kurang dari 500 yuan. Mulai menawar sekarang. 1.005. Aku akan bertaruh. Wira swasta. Mungkin ada buku besar tua yang tersembunyi di sana. Bagaimana dengan hal lainnya? 2.000. Aku akan mengikuti show untuk berjaga-jaga. Apa kejutannya? 2.005. Lupakan saja. Saya tidak akan mengikuti lagi. 2.005 kali. Apakah ada kenaikan harga? 3.000. 4.000 yuan. 4.000 kali. 4.002 kali. 4.000 yuan 3 kali. Kesepakatan. Selamat kepada Tuan Wang karena telah mengambil fotonya. Aman nomor 3. Silakan undang master pembongkaran untuk naik ke panggung. Apa yang ada di sini? Ada juga lantai mezanin. Ada sesuatu. Wow, jam tangan yang luar biasa. Ini adalah menonton. Yo, ini masih Rolex. Rolex ini. Saya melihatnya di konter tahun lalu. Yang ini masih dijual 28.000 meski merupakan produk bekas. Tapi terawat dengan baik. Ini harus bernilai setidaknya 20.000. Sekarang Tuan Wang. Ini sangat menguntungkan. Yo, ini benar-benar sebuah Rolex. Kamu juga sangat beruntung. Jika saya tahu lebih awal, saya akan mengikutinya. 4.000 yuan yang dihabiskan sangat berharga. Chen Fan. Anda tahu, Tuan Chen sudah melakukannya. Punya sesuatu yang bagus. Bagaimana kalau kita memilih salah satu juga? Tunggu lebih lama lagi. Semua kotak bagus ini harus difoto. Tuan Zhang. Saya benar-benar tidak mengerti. Bagaimana kalau kamu mencobanya? Lupakan saja. Tunggu dan lihat saja. Jika Anda menunggu lebih lama lagi, Anda hanya akan mendapat manfaat dari kotak kosong. Chen Fan. Apakah kamu takut? Aku tidak bisa mengambil foto yang bagus. Aku akan kehilangan muka nanti. Para tamu yang terhormat, apa yang akan kita potret selanjutnya? Aman tidak? 4. Tuan rumah laki-laki berasal dari pinggiran kota. Pemilik supermarket kecil Huimin. Harga awal adalah 1.000 yuan. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 500 yuan. Mulai menawar sekarang. Kelihatannya tidak bagus. Mungkin itu surat kabar. Lelang. Hei, hanya kotak ini. Saya bahkan tidak menginginkannya jika Anda memberikannya kepada saya secara gratis. Di dalam, paling banyak ada beberapa batang baja di meja kasir supermarket. Tuan Zhang. Bagaimana kalau kita memotretnya dan mencobanya? Oke, aku mendengarkanmu. 2.000 yuan, 2.000 dolar, 2.000 yuan. Apakah orang ini gila? Seseorang benar-benar memfilmkannya. 2 potong kering. Jelas tidak ada yang bagus. Chen Fan. Apakah Anda tergila-gila menjadi miskin? Supermarket. Kotak bos rusak. Anda mengambilnya juga. Apakah Anda ingin menggunakan apa yang telah digunakan orang lain? Gunakan kantong plastik untuk memasukkan barang-barang. Nona Zhang, Anda menghabiskan 2 dolar. Belilah setumpuk sampah. Mengapa Anda tidak mentraktir kami secangkir teh susu? Nona Zhang. Sebagai Qiang Jin dari grup Zhang, Anda tidak perlu menjadi gila dengannya. Uang ini. Anda sebaiknya memberi makan anjing itu. Yaki. 2 dolar ini. Cukup bagiku untuk mentraktirmu makanan Michelin. Mengapa Anda harus melakukannya? Habiskan uangnya untuk membeli kotak. Saya percaya pada keberuntungannya. Saya lebih percaya pada visinya. Dia tidak pernah melakukannya. Hal-hal yang tidak pasti. Tuan Zhang. Untuk berjaga-jaga di dalam. Ini sebenarnya hanya beberapa bola baja. Jangan salahkan saya. Tidak mungkin. 2.000 yuan sekali. Kesepakatan. Selamat kepada Zhang dan Tuan Chen. Ambil foto brankas nomor 4. Silakan undang master pembongkaran untuk naik ke panggung. Hei. Semua orang optimis tentang hal itu. Jika keluar nanti. Setengah kotak bungkus bumbu mie instan kadaluarsa. Atau segepok uang receh. Jangan tertawa terbahak-bahak. Seandainya ada orang yang tidak bisa datang ke Taiwan. Itu saja, Saudara Lei. Biarkan saya melihat kotak ini. Harganya hanya 50 yuan. Abaikan mereka, saya percaya Anda. Ya. Lihat apa yang saya katakan.
Memukul. Semuanya. Total uang tunai 50.000 yuan. Kondisi bagus. Oh tidak, kan? 50.000 yuan. Sangat bagus. Tidak. Ini tidak mungkin. Pemilik supermarket yang rusak. Bagaimana bisa ada begitu banyak uang tunai? Chen Fan sangat beruntung bukan? Salah. Juga. Ini. Inilah hal yang sangat bagus. Di bawah. Ada 50 keping emas. 1 kilogram per potong. Nilai total melebihi 40 juta. Saya akan pergi ke 40 juta. 44.000, 44.000, 40 hingga 40 juta. 40 hingga 40 juta, 44.000, 40 hingga 40 juta, 44.000. Chen Fan, kami sungguh benar-benar menangkap bayi itu. Tidak mungkin. Seorang pemilik supermarket kecil, bagaimana bisa ada begitu banyak emas? Benar-benar keterlaluan. Kali ini akan ada uang tunai dan emas. Untungnya sudah dibuka. Bukan bayi antik. Kalau tidak, itu akan menjadi lebih keterlaluan. Juga. Apa ini? Para tamu yang terhormat, Anda benar-benar memiliki sesuatu. Kotak kayu ini terlihat. Itu adalah hal yang lama. Polanya ini. Seperti keahlian Republik Tiongkok. Chen Fan, lihat kotak ini. Mungkinkah itu? Ya, seharusnya begitu. Benar saja, tebakanku benar. Bayi sebenarnya ada di sini. Ini adalah selama periode Qianlong dari dinasti Qing. Changlong anak baptisnya Jade Bei. Saya menghadiri lelang di luar negeri tahun lalu. Saya telah melihat potongan-potongan dari model yang sama, seperempatnya hilang. Semuanya berharga 80 juta. Ini masih utuh. Nilai minimum. 1.500 juta sungguh sial. Ini bernilai banyak uang. 1.500 juta. Tidak mungkin. Bagaimana pemilik supermarket kecil bisa mendapatkan ini? Giok yang bagus. Orang-orang muda. Jangan mengalihkan pandanganmu. Untuk mengukur orang lain. Pemilik supermarket kecil ini. Saya mendengarnya sejak awal. Ayahnya adalah seorang perhiasan selama Republik Tiongkok. Belakangan terjadi perang. Saya baru saja membuka penyamaran supermarket. Giok ini mungkin. Harta keluarganya. 1,5 miliar. Ini diambil oleh kami berdua. Ini sangat beruntung, bukan? Chen Fan. Anda benar-benar orang mulia saya. Yaki. Saya akan membayar 200 juta. Anda memberitahu Chen Fan transfer benda ini padaku. Nanti. Zhao Group bekerja sama dengan kami. Semua proyek kami. Bisakah Anda memperhitungkan 60%? Biarkan aku pergi. Aturan lelang. Orang dengan harga tertinggilah yang mendapatkannya. Kami mengambil gambar kota ini terlebih dahulu. Isi di dalamnya secara alami adalah milik kami. Tidak ada alasan untuk pindah sama sekali. Bukan Yaki. Jangan terlalu keras kepala. 200 juta. Giok dari B ini bernilai 50 juta lebih. Dan kami berdua bekerja sama. Di masa depan dalam dunia bisnis, siapa yang bisa melawan kedua keluarga kita? Tuan Zhao. Anda membeli dan menjual dengan paksa seperti ini. Itu bukanlah hal yang baik untuk dilakukan. Yaki bahkan mengatakan tidak akan menjualnya. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda bayarkan. Tidak ada gunanya juga. Mengapa orang ini seperti ini? Apakah Zhao Lei terlalu tidak sabar? Hal-hal yang diambil fotonya oleh orang lain. Dia masih berani merampok. Itu saja. Tadi, saya mengejek orang karena memotret produk rongsokan. Sekarang saya merasa iri saat melihat bayi saya. Sayang sekali. Tuan Zhao. Toko barang antik adalah tentang takdir. Dinding giok saat ini seperti ini. Dengan Nona Zhang. Tuan Chen sudah ditakdirkan. Berhentilah memaksakannya. Tapi batu giok ini. Itu adalah harta nasional. Jika itu jatuh ke tangan seseorang yang tidak tahu bagaimana cara menghargainya, sayang sekali. Kamu. Saudara Lei. Berhenti bicara. Semua penonton menyaksikan lelucon kami. Ayo pergi. Hei ini. Ini sangat lucu. Yaki, kota ini difoto atas biaya Anda. Giok itu secara alami akan menjadi milik Anda. Dan ruang pameran Zhang Group. Bukankah ini koleksi dari Museum Kuesen? Ini tepat. Tidak, Chen Fan. Dinding giok ini sangat berharga. Andalah yang mengambil foto itu. Itu harus menjadi milikmu. Saya hanya beruntung. Jika kamu tidak percaya padaku, kami juga tidak bisa mendapatkan kotak ini. Katakan lagi, Anda menganggapnya sebagai koleksi di balai kota. Daripada saya menaruhnya di rumah. Jauh lebih berguna. Ambillah. Kenapa kamu begitu sopan padaku? Kalau begitu aku tidak akan sopan.
Jika Anda ingin melihat batu giok di masa depan, datanglah ke ruang pameran Zhang Group kapan saja. Saya akan membuka saluran hijau untuk Anda. Bagus. Itu bagus. Selamat. Nona Zhang, Anda sangat beruntung. Hal ini tidak hanya menangkap hal-hal baik, juga menyerahkan satu teman yang bisa diandalkan. Tuan Chen. Anda sangat beruntung, bukan? 2.000 dolar. Berubah menjadi 1,5 miliar jika itu aku. Saya tidak akan pernah menemukan hal sebaik ini dalam hidup saya. Sepertinya lelang kami penuh kejutan. Mari kita ucapkan selamat kepada Nona Zhang dan Tuan Chen. Panen koleksi nasional. Dengan bintang keberuntungan yang tak terkalahkan di sini, tidak hanya menghasilkan uang, ini juga dapat membantu teman. Ini terasa sangat enak. Sepertinya ini adalah puncak hidupku. Kita bisa melangkah lebih jauh ke atas. Memberi makan ayah. Yaki, segera kembali. Sesuatu telah terjadi. Apa? Saya akan kembali sekarang. Sesuatu telah terjadi. Ayo cepat kembali. Hanya 3 hari. Pemasok hulu kami? Pelanggaran kontrak secara kolektif. Katakan padaku untuk membayar harga saat ini. Tambahkan 30% untuk persediaan. Akhiri kontrak. Proyek kawasan industri energi baru kami. Total investasi 5 miliar. Sumber daya litium optik. Kurang 800 juta saja. Bagaimana cara mengisi lubang ini? Tuan Zhang, kami telah menghubungi pemasok biji litium luar negeri. Tapi mereka menambahkan biaya masuk dan biaya pengiriman. Semuanya lebih tinggi daripada yang ada di negara kita. Biaya 15%. Tidak hemat biaya sama sekali. Dan mereka harus membayar di muka. Dana kami sangat terbatas. Saya juga menghubungi rantai pasokan barang bekas. Tapi sekarang, semua orang mengambil litium. Pemasok. Menaikkan harga. Kita juga perlu menggunakan dividen untuk membayar barang. Ini semua adalah jebakan. Chen Fan. Kenapa kamu di sini? Saya baru saja melewati perusahaan Anda. Dengarkan kata asisten Lin. Anda mengadakan pertemuan selama 2 hari berturut-turut. Jadi, aku hanya ingin membawakanmu kopi. Terima kasih. Xiao Chen. Anda membantu Yaki menyelesaikannya sebelumnya. Banyak hal. Kerja otak. Jika Anda punya waktu, bisakah bantu kami menganalisis rantai pasokan ini? Kita sekarang sangat mustahil untuk melakukan apapun. Tapi, saya sungguh tidak tahu apa-apa tentang ini. Tuan Zhang, kita bisa mengubah pemikiran kita. Temukan sumber bahan penyimpan energi baru. Apakah menurut Anda? Saya belum mempertimbangkannya. Kapasitas produksi dapat diproduksi pada tahun-tahun tersebut. Tambang dengan cadangan stabil. Baik. Itu ditempati oleh modal luar negeri. Sisanya. Bukan karena kualitasnya terlalu buruk. Biaya penambangan terlalu tinggi. Di mana tambang yang bagus? Hai Xiao Chen. Sebelumnya. Apakah Anda sedang memilih saham? Atau membangun villa? Bahkan membuka brankas? Keberuntunganmu sangat aneh. Kami tulang belulang. Menemui jalan buntu. Bisakah Anda memilih tambang berdasarkan perasaan Anda? Tidak perlu tahu teknologi. Tergantung area mana yang enak dipandang. Ayah benar. Intuisi Chen Fan tidak pernah salah. Mungkin. Benar-benar temukan peluang. Tapi, saya benar-benar tidak mengerti. Oh, sebaliknya. Saya akan mencobanya secara acak. Itu saja. Ingsan meninggalkan milikku. Ini sungguh keterlaluan. Apa bedanya ini dengan tidak punya pilihan? Yaki. Anda adalah Chen Fan. Buka di sini dan lihat lagi. Lebih terpencil dari yang dibayangkan. Tidak heran ini adalah tambang yang ditinggalkan. Untuk apa kamu di sini? Paman, kami datang. Lihatlah biji besi kami. Apakah kamu ingin menambang? Ya benar. Orang-orang muda. Jangan masuk ke dalam. Tambang ini ditutup pada tahun 1990-an. Beberapa waktu lalu. Seorang bos bahkan mencobanya. Menggali selama beberapa bulan. Bahkan bukan batu yang layak. Akhirnya dibiarkan bingung. Paman, kami dari grup Zhang. Datang saja dan lihatlah. Apakah ada sumber bahan penyimpan energi baru? Aku hanya akan membawamu beberapa menit. Oh, katamu. Tipe baru. Penyimpanan energi. Bahan. Anda bos kota. Akan menggunakan kata-kata baru. Saya telah menjaga tambang di sini selama 10 tahun. Lupakan materi baru. Saya bahkan tidak bisa menggali setengah potongan besi tua. Terakhir kali ada grup. Ahli memakai kacamata. Pegang instrumen dan ukur selama 3 hari. Akhirnya juga. Kembali dengan tangan kosong. Apakah mungkin? Hal ini sungguh tidak berguna.
Chen Fan, kemasi tanah untukku. Kembalilah dan tanyakan pada Tuan Li dari pusat pengujian. Ujilah. Meski belum ada hasilnya. Anggap saja seperti jalan-jalan di pedesaan. Tidak ada ruginya. Saya hanya mengambil segenggam tanah. Saya benar-benar perlu mengirimkannya untuk pengujian. Ya. Kalian tidak mengerti dan berpura-pura mengerti. Perlakukan bumi yang rusak sebagai harta karun. Saya melangkah ke sini setiap hari. Menginjak selama bertahun-tahun. Saya juga belum membuat prestasi terkenal. Mari kita ambil kembali untuk diperiksa. Hasilnya pasti akan sia-sia. Ayo kembali. Periksa lebih awal. Anda juga bisa mengetahui hasilnya lebih awal. Bintang keberuntungan bersinar. Mungkinkah memang ada tambang di sini? Senang rasanya menjadi muda. Ada sesuatu yang menarik tentang main-main. Tuan Zhang. Aku tidak akan menyiramu dengan air dingin. Sampel tanah dari area pertambangan Greenland kami. Saya mengikuti tes itu bertahun-tahun yang lalu. Selain silikat dasar. Tidak ada bahan lain. Kali ini kamu. Apa yang salah? Tidak tahu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin ada? Kemurnian yang sangat tinggi. Bahan berbasis litium. Ada juga sejumlah kecil elemen superkonduktor. Daripada yang ada di pasaran. Kualitasnya lebih dari 10 kali lebih tinggi. Saya akan melihat dan membawanya. Li Gong. Anda tidak salah, kan? Ini benar-benar berasal dari segenggam tanah itu. Terdeteksi. Tuan Chen. Keberuntunganmu. Itu terlalu jahat. Area penambangan Kingsan kami. Di mana tambang yang ditinggalkan? Ini adalah tambang emas. Jika ditambang dengan kemurnian ini. Proyek energi baru Grup Zhang. Anda tidak perlu khawatir lagi. Sumber daya biji litium. Alangkah baiknya jika saya bisa membantu. Halo. Ayah. Saya mengambil sampel tanah dari area penambangan yang ditinggalkan di Kingsan. Kemurnian tinggi terdeteksi. Bahan penyimpan energi baru. Ya. Li Gong mengatakan kualitasnya jauh melebihi ekspektasi. Proyek kami disimpan. Ya. Bagus. Anda membawanya kepada saya setiap saat. Kejutan yang berbeda. Pantas saja ayahku selalu berkata, intuisi Anda. Daripada kita profesional. Bahkan lebih dapat diandalkan. Xiao Chen. Anda adalah orang mulia di keluarga Zhang kami. Masih ada material di area penambangan. Aku hanya menunjuk jariku. Tidak ada apa-apa. Ayo. Xiao Chen. Ini adalah grup Zhang kami. Perjanjian ekuitas 5%. Berdasarkan penilaian grup saat ini. Saham-saham ini. Dividen setidaknya RMB 8 juta setiap tahun. Menunggu proyek energi baru dioperasikan. Harus berlipat ganda. Anda membantu kelompok kami dengan masalah besar. Saya. Apa pendapat Anda tentang saham yang Anda ambil? Memang pantas. Saya memahami pikiran Anda. Tapi saya benar-benar tidak bisa mengambil bagian ini. Apa yang salah? Terlalu sedikit. Kita bisa bicara lagi. Anda dapat membuat keputusan dalam waktu 7%. Dalam 7%. Semua orang bisa memutuskan. Tidak. Hanya. Saya rasa saya tidak sanggup melakukannya. Kamu lihat. Tidak peduli bagaimana keadaanku sebelumnya. Beli tiket lotre atau saham? Atau buka brankasnya? Itu semua tergantung pada keberuntungan. Dan menjalankan sebuah perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan keberuntungan saja. Saya takut. Saya bahkan memasukkan laba bersih ke dalam laporan keuangan. Saya bahkan tidak bisa menyebutkan keuntungan kotornya. Saya juga tidak tahu cara mengelola rantai pasokan. Ambil saham dan tempati posisi. Bukankah hal itu akan menyebabkan kekacauan pada perusahaan Anda? Di dunia ini sekarang. Kau mudah iri saat melihat Li. Bagus untukmu. Anda mendorong saham yang dikirimkan ke pintu Anda. Tidak serakah. Tahu cara mengukur. Dari itu. Rubah tua yang mengawasi kepentingan kelompok. Jauh lebih dapat diandalkan. Serius, Xiao Chen, bagaimana jika kamu bisa menjadi menantuku? Tidak peduli proyek apa yang Yaki lakukan di masa depan. Saya tidak perlu khawatir. Seluruh keluarga Zhang, mereka semua harus memanfaatkan Anda. Hei, hati-hati. Ayah. Chen Fan. Ada yang ingin kukatakan padamu.
Lalu kalian, kaum muda, bicaralah. Saya akan melihat tanaman hijau baru di bawah. Bagaimana penampilanmu? Ayah. Chen Fan. Setiap kali ayah saya dan saya menghadapi kesulitan, Anda selalu tampil seperti bintang keberuntungan. Sebenarnya, kamu di sini bersamaku. Ini bukan lagi tempat kepercayaan. Jatuh cinta padamu. Sebenarnya saya. Seperti kamu juga. Tapi, keberuntungan saya diberikan oleh koin kuno. Selalu takut suatu saat akan menjadi tidak stabil. Saya tidak bisa memberi Anda stabilitas yang Anda inginkan. Saya tidak takut. Setiap kali Anda menemui masalah, ini bukan hanya keberuntungan. Setiap kali Anda mengambilnya terlebih dahulu, analisis penelitian, bahkan ayah. Mereka bilang keberuntunganmu tersembunyi di pikiranmu. Kamu yang seperti itu, jauh lebih meyakinkan daripada stabil. Hei, oke. Saya sudah lama melihat Chen Fan, karakter yang baik dan kemampuan yang kuat. Mulai sekarang, Yaki akan menyerahkannya padamu. Saya lega, benar. Keluarga Zhang kami, tidak ada aturan lain. Saya tidak ingin 1 sen pun dari hadiah pertunangan. Perjanjian saham 5% ini? Itu mahar Yaki. Nanti, inilah kesamaan yang Anda miliki. Aku untukmu. Hanya permintaan kecil. Semoga kamu bisa. Terus bawakan rezeki untuk bintang keberuntungan yang tak terkalahkan ini. Dipersembahkan oleh Zhang Group. Bangun. Membuat proyek energi baru ini. Itu. Maukah kamu bangun bersamaku? Saya melakukannya. Bukan hanya untuk keberuntungan. Bahkan lebih untuk bersama-sama kita menyelesaikan sesuatu. Ya. Hei. Minum secangkir teh. Nanti. Itu sebuah keluarga. Ternyata bintang keberuntungan yang tak terkalahkan ini. Itu juga bisa mendatangkan kekayaan. Sesuatu yang lebih berharga. Puncak dalam hidupku. Akhirnya aku memiliki orang yang paling ingin aku ajak pergi. Maka semoga sukses untuk Anda di masa depan. Beri aku setengahnya juga. Bukan keberuntunganku. Berbagi bersama.